Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rubin Abdullah. Kali ini kita akan belajar mengenai materi PSSI untuk minggu ke-6, yaitu mengenai tools perencanaan strategi. Jadi untuk merencanakan sebuah strategi SEO ini dibutuhkan sebuah tool untuk mempermudah kita dalam menentukan dan mendefinisikan strategi yang akan kita buat. Oke. Maksudnya yang pertama, sebelum kita masuk ke ujian strategi, angkat saja kita mengetahui visi-visi terjadi. Karena strategi ditarik sebelum adanya visi-visi. Jadi pengertian visi dan misi, kita mulai dari visi, yaitu sebuah keberhasilan masa depan yang kita inginkan atau sebuah tujuan yang ingin kita capai, lalu fokus ke jangka panjang. Fokus ke jangka panjang ini biasanya 10, 15, hingga 20 tahun ke depan. Lalu visi itu dibuat oleh pendiri atau CEO atau pemimpin, namun dengan dukungan oleh para karyawan dan stafnya. Oke. Setelah itu misi adalah sebuah alasan keberadaan organisasi, motif jasa yang digarap, keyakinan asumsi nilai budaya, lalu langkah atau cara untuk mencapai visi. Jadi visi dan misi ini berhubungan. Visi yaitu misalnya dari sebenarnya visi adalah suatu tujuan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah sebuah langkah-langkah untuk mencapai visi tersebut agar bisa berhasil. Visi hanya dalam satu kalimat saja biasanya, sedangkan misi terdiri dari beberapa kalimat atau terdiri dari beberapa langkah untuk mencapai visi. Oke, selanjutnya adalah strategi kompetisi bisnis. Strategi kompetisi bisnis dan menjadi survival, saksi dan prosperity. Yang mana survival ini adalah sebuah kerja atau sebuah hal-hal yang boleh dilakukan, aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sehingga kalau survival atau berjuangnya sudah berhasil, maka akan mencapai kesuksesan. Jika sukses juga sudah didapatkan, maka dan tujuan-tujuan lain sudah didapatkan, yaitu sukses, maka inilah akan prosperity atau sebuah prosperity. Timbullah sebuah prosperity, atau kalau di bahasa Indonesia adalah kemakmuran. Selanjutnya ada beberapa strategi generator. Yang pertama adalah SWOT atau biasa disebut SWOT, yang terdiri dari strength atau kekuatan, yaitu adalah sebuah kelebihan yang dimiliki oleh internal kita. Lalu ada opportunities, adalah sebuah kesempatan yang bisa kita raih, namun itu di luar diri kita, eksternal. Lalu untuk kelemahannya ada weakness, kelemahan yang kita miliki dari diri sendiri. Sedangkan ancamannya threat adalah dari luar. Jadi ini dibagi internal dari eksternal. Ada yang helpful dan tidak helpful. Oke, selanjutnya strategi generator berikutnya adalah generic strategy. Sebenarnya generic strategy ini dibagi ke cost leadership, dan sourcing, fokus. Cost leadership adalah bagaimana kita memanage sebuah cost untuk mengatur atau mengelola strategi yang akan kita capai. Dengan differentiation adalah membuat sebuah strategi yang berbeda dari strategi e-commerce kita. Kita memiliki keunikan agar kita lebih mempunyai nilai dibanding keunikan. Sedangkan fokus yaitu adalah kita mencoba untuk lebih fokus kepada hal yang sudah kita lakukan agar strateginya juga mendukung kegiatan yang sudah dilakukan. Strategi generator berikutnya adalah 5 force cognitive atau waterfront cognitive, yang terdiri dari rivalry among existing force, yaitu dimana persaingan di antara kompetitor yang tidak ada. Lalu selanjutnya adalah threat of new entrants atau ancaman pendatang baru.
Tiga, ada bargaining power of buyers, yaitu persaingan untuk mendapatkan sebuah buyers. Lalu empat, ada threat of superior product or service atau ancaman dari produk atau layanan pengganti. Lalu ada bargaining power of supplier, persaingan untuk mendapatkan supply. Jadi kalau bisa umumnya dari satunya adalah melihat kompetitor, lalu melihat bargaining dari buyer dan supplier, dari mana buyer sebagai konsumen, supplier sebagai pihak yang mendistribusikan barang atau apapun. Sedangkan threat of new entrants, pendatang baru, dan juga threat of superior product or service atau ancaman dari produk dan service yang lain penggantinya. Yang terakhir ada Blue Ocean Strategies, yaitu di mana Blue Ocean Strategies ini adalah strategi yang di luar pasaran atau istilahnya di luar garis aman, karena Blue Ocean Strategies ini dia unik, berbeda dibanding komputer-komputer lainnya, bebas dari kompetitor, dan juga memiliki daya tarik dan kebutuhan baru yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Bedanya dengan Red Ocean, jika kita bertarung di Red Ocean ini posisinya sudah ada kompetitornya banyak dan juga perkembangannya terlalu lama, sehingga kita kalau membuat strategi untuk Red Ocean, maka kita akan bertarung dengan kompetitor yang juga ada dan mungkin lebih profesional, lebih hebat dengan kita kalau membuat strategi Red Ocean kita di luar garis aman, maka kita akan mempunyai istilahnya mini market. Oke, sekian untuk materi sesi 26 mengenai strategi generator. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.